Di hadapan polisi, Ihsan, 44, warga Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, mengaku bukan penyuka sesama jenis, namun termakan bujuk rayu Nofrianto, 39. Perkenalan melalui aplikasi jejaring micet hingga berlanjut lebih intens, sampai akhirnya keduanya bertemu di kediaman Ihsan dan melakukan hal tak senonoh. Sebelum melakukan tindakan amoral tersebut, Ihsan dan Nofrianto berpesta tuak. Nofrianto yang juga mengetahui Ihsan telah memiliki istri, ternyata tertarik juga dengan istri pelaku. Gayung bersambut, Ihsan merelakan istrinya untuk kemudian melayani Nofrianto. Dalam kondisi mabuk, Ihsan dan Nofrianto secara bergiliran berhubungan dengan istri pelaku. Dalam kondisi terpaksa dan mendapat tekanan dari sang suami, istri Ihsan mau tak mau menurutinya. Kisah tersebut menjadi latar belakang dari penemuan jasad Nofrianto yang dibungkus terpal dan terkubur di lahan rumah warga di Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Ihsan yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, berbagi kisah saat dihadirkan dalam konferensi pers Polres Siak, Jumat, 31 Oktober 2025, di Mapolres Siak. Perawang Barat adalah satu di antara kampung, desa, yang berada di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Daerah ini dikenal sebagai kawasan industri dan pemukiman padat, karena dekat dengan kompleks pabrik besar seperti PT Indah Kiat Pulp and Paper. Selain itu, wilayah ini juga memiliki akses strategis ke Kota Pekanbaru dan Sungai Siak, yang menjadi jalur utama transportasi di Riau. Dikutip Tribun Lampung, Co.id dari tribunpekanbaru.com, tatapan Ihsan terlihat kosong. Sesekali mendengus menahan sakit di bagian betis karena luka tembak saat penangkapannya. Beberapa orang petugas Satreskrim Polres Siak menggiring kursi roda yang didudukinya dari sel tahanan ke gedung Endra Dharma Laksana Mapolres Siak. Dia tidak menyela sedikit pun atas kronologi kejadian yang disampaikan Kapolres Siak, AKBP Eka Ariandi Putra. Dalam suasana itu, AKBP Eka memberikannya kesempatan untuk menceritakan kejadian kepada pers. Gurat penyesalan menyergap air mukanya yang pucat. Saya baru 2 tahun tinggal di Perawang, sebelumnya saya tinggal di Jambi, ujarnya membuka keterangan. Pertanyaan demi pertanyaan wartawan yang hadiri membuatnya sedikit gelagapan. Ia mencoba merangkai kalimat-kalimat pendek, dan petugas mengingatkannya agar berkata jujur.